dapat tempat duduk ya. Luar biasa. Jemaat Tuhan memenuhi gereja Tuhan. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang mengucap syukur. Shalom. Shalom. Tema hari ini apa sih Bapak Ibu? Apa? Unboxing. Unboxing. Katanya pembicaranya Bapak Mongol ya akan bercerita tentang testimoni hidupnya. Kalau saya juga boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang mengasihi Tuhan, terutama ibu saya seorang penyembah. Ibu saya juga seorang worship leader, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saya berdiri, pertama itu karena Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan juga bekerja lewat ibu saya. Dan saya bangga punya ibu yang luar biasa mengasihi Tuhan. Maka hari ini saya mau katakan kalau Bapak Ibu sebagai orang tua atau ibu yang mungkin memiliki anak atau mungkin anaknya hari ini diajak gitu ya. Saya percaya ibadah hari ini itu bukan hanya ibadah biasa datang untuk mengisi kekosongan, untuk mungkin beribadah saja. Lebih daripada itu, biarlah hari ini ibadah kita selain menyenangkan hati Tuhan, tapi kita berdoa bagi regenerasi kita ke depan, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan. Juga merupakan anak-anak dan regenerasi yang takut dan cinta Tuhan yang setuju, katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari di mana Tuhan menjadikan hari ini sebagai hari yang baik untuk menyembah dan memuji-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi untuk menjamah setiap kami Bapa. Walaupun kami tidak melihat apa yang di depan kami, apapun yang ada di depan kami, tapi kami tahu siapa yang pegang masa depan kami, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang bukan kecelakaan, dan itu dirancangan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Hari ini kami memutuskan untuk selalu percaya kepadamu, beriman kepadamu ya Bapa, dan mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekuatan kami hanya datang daripadamu Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, lakukan, perbuat pada pagi hari ini bertujuan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord, that your amazing grace always lead us well Lord. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami tetap percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia
Mari dengan hati yang penuh pengharapan, ku tetap percaya. Apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan hari ini, kami percaya rancangan-Mu terbaik dalam hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi dan tak pernah, amin, ku tetap percaya. Biarlah tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita nyatakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depan, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Biarlah sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kami mengangkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Mari luangkan waktu ini sama-sama kita sembah Tuhan Raja kita. Bawa ucapan syukur-Mu, bawa penyembahan dan panjatkan doa-doa kepada-Nya. Terima kasih Allah yang baik. Udahlah masyana maya biar perkara ajaib Tuhan Kau jadikan bagi setiap kami hari ini Bapa. Hanya di dalam-Mu aku bersenang, hanya di dalam-Mu kami rasakan kesembuhan dan kesucian. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan pada pagi hari ini. Orang masyana maya bahwa kami dekat kepadamu Tuhan Yesus, bertahta melancarkan karya-Mu ajaib. Orang masyana maya Mari panjatkan doa-doamu di hadapan-Nya sebab Dia hadir di tempat ini. Biarlah hadirannya memenuhi setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Panjatkan doa-doamu, syukurmu kepada-Nya. Apapun pergumulan masalah hari ini yang boleh menimpa kita, percayalah Tuhan kita terlebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Tuhan, ini hidup kami Bapa yang kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa yang selalu bersedia siap berjaga-jaga dan selalu siap terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah perkenanan Tuhan, penjagaan, penyertaan Tuhan pada pagi hari ini hadir dalam setiap hidup kami Bapa.
Kasih setia Tuhan melimpah atas setiap kami. Kami percaya kami umat-Mu Tuhan. Imamat yang rajani, jemaat-jemaat yang begitu setia kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Coba tengok kiri kanannya udah kenal apa belum? Kasih senyumnya yang manis dong. Puji nama Tuhan. Saya melihat wanita-wanita yang luar biasa. Boleh sama-sama katakan wuh. Yang bapak-bapak, yang cowok-cowok gak boleh kalah bilang wuh. Yeah, gak kalah juga ya puji Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin melihat juga karena saya yakin ada banyak jiwa baru pada pagi hari ini. Coba saya mau lihat kepala-kepala cool WOI boleh lambaikan tangannya. Kepala-kepala cool. Tuh, bagi bapak ibu atau ibu-ibu nih yang mau punya komunitas di WOI PRJ, ini adalah wanita-wanita yang akan mengepalai dan senantiasa akan membimbing ibu-ibu semua. Senantiasa dalam kasih setia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau berkomunitas katakan yes. Yang siap memuji Tuhan katakan wuh. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Hey, tepuk tangan bagi Allah kita. This is WOI Dancers. Sama-sama kita sembah dan memuji Tuhan. Hey. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Lebih lagi katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yang setuju katakan amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Hey. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari jemaat Tuhan sama-sama bertepuk tangan, kita nyatakan pujian ini. Tuhan Raja Maha
Tuhan kita Raja Maha Besar, amin. Suatu saat dia akan datang sebagai Raja jemput saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang mengasihi Tuhan katakan wuh. Sama-sama kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara pasti tahu pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah apa? Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yang mau kami lagi katakan yes. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Dari tempat ini Bapa, kami mau nyatakan sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi yuk, biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, lebih keras, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Bumi boleh berlalu Bapak Ibu, Tuhan Yesus, tapi firman-Nya tinggal tetap. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ini WOI kayaknya nggak mungkin sepi ya. Hari ini penuh banget, amin. Berarti suaranya at least harus lebih besar dari mikrofon saya. Karena 1 lawan ribuan nih hari ini ya. Bisa lebih keras, amin. Boleh kasih jempolnya ke atas. Jempolnya kita mau goyang sama-sama buat Allah kita. Karena malaikat hari ini bersuka karena Bapak Ibu datang di tempat ini, amin. Yo, shalalalalala, amin. Shalalalalala, shalalalalala, amin. Asik. Sekali lagi ya. Boleh dong Kakak Yesus sekali lagi ya. Shalalalalala. Amin. Yesus cinta kamu dan aku. Amin. Aku cinta Yesus. Lebih keras lagi. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalala.
setiap pagi. Mari jemaat WOI bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sungguh baik kepada setiap kami Bapa. Di saat yang bersuka cita ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mau membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan hikmat-Mu, kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan di dalam bangsa dan negara ini. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Niko. Biarlah kiranya dimanapun Pak Niko berada, pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai pelayanan dan pengembalaan Pak Niko beserta seluruh anggota keluarga besarnya. Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya hikmat, marifat, pengurapan Tuhan ada pada gembala kami. Membawa kami menjadi murid Kristus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat WOI yang sudah hadir pada siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjawab setiap pergumulan doa mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Bapak, terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau juga berdoa untuk persembahan kami. Kami mau membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan ini memuliakan nama Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silahkan scan kris yang ada di depan ya. Jangan di depan bangku ya, di depan layar. Semuanya scan yang ada di depan. Tapi kalau Bapak Ibu mau memberikan lewat amplop atau mungkin melalui cash, silahkan taruh di kantong persembahan yang sudah disebarkan oleh para pengerja. Baik, selama kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya ingin menyambut, ini pasti banyak saya excited ya. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di WOI GBI PRJ CK7? Boleh lambaikan tangannya di tengah, kanan, kiri, ujung kanan semua ada. Puji Tuhan, selamat datang. Selamat datang, welcome home. Puji Tuhan, bulan depan harus datang lagi ya. Karena di sini ibu-ibunya luar biasa ya. Tiap bulan selalu ada tema-tema yang menarik, baik ada talk show dan sebagainya. Baik, selama Bapak Ibu Saudara masih memberikan persembahan bagi Tuhan, kita akan menyaksikan news yang sebentar lagi akan diputar oleh teman-teman multimedia. Silahkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Reonsat hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Elizabeth Suhadi. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. That you hear me when
Tuhan bilang memang ujungnya kelihatan. Karena itulah caraku bukan caramu. Kamu jalan sama saya, kamu percaya sama saya, kamu pegang tangan saya. Ketika kamu menemukan kebenaran, kamu akan memiliki kehidupan yang sangat berkelimpahan. Halo, Ma? Kamu di mana, Vi? Suamimu jatuh dan sekarang dia koma, nggak sadarkan diri. Kasian banget tuh suaminya. Gimana nasib anak-anaknya tuh? Kena karma tuh gue rasa. Istri kayak dia ini pasti bawa siap. Tuhan sudah buat hidupku hancur. Aku harus berjuang sendiri. Di mana mujizat? Di mana? Propaganda LGBTQ ini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh, taman kota jadi lokasi praktik ini tayangan kartun berbahasa Indonesia ikut dijadikan sarana dalam menyebarkan. Menyikapi maraknya isu LGBTQ, Gereja GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Ugahari Rifum Esos MTH akan mengadakan seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh. Seminar ini diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB. Seminar ini terbuka bagi semua kalangan, khususnya orang tua, guru, muda-mudi, dan anak-anak berusia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti seminar ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Segera daftarkan diri Anda di kantor sekretariat semua cabang Gereja GBI PRJ Group CK7. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara yang hebat dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan Yesus dalam hidup kami, hati setiap kami Bapa. Jamah setiap kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar kata-kata yang keluar dari hamba-Mu itu berasal dari kebenaran firman yang kami terima hari ini dengan lapang dada dan terbuka karena kasih Kristus yang memerdekakan setiap kami. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi katakan kepada Tuhan Yesus hari ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Telah berjanji dan sanggup Kami bersepakat, kami punya Tuhan yang besar ya Bapa. Kami terima Tuhan. We claim that victory is from You, Jesus. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kau menggenapi firman-Mu atas setiap kami Bapa. Janji-Mu iya dan amin. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya. Kami sangat mengimani semua janji-Mu dalam hidup kami. Engkau pasti akan genapi Tuhan. Karena kami sangat yakin Tuhan. Dan kami tidak pernah ragu memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau akan menyertai kami, keluarga yang kami cintai Engkau akan jaga. Harta benda yang Engkau beri untuk kami kelola Engkau juga akan jaga Tuhan. Dan kami yang ada di tempat ini akan siap mendengarkan dari sebagian sharing firman pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dan mampukan kami untuk mengetahui apa yang Engkau mau yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Soalnya ibadahnya Woman of Integrity. Tapi juga ada Bapak Integrity ya kan. Jadi banyak hal dalam hidup, kadang-kadang hari ini apalagi itunya unboxing. Buka-bukaan, terbuka, ngebuka, apapun yang penting ada buka, ada kalimat buka. Gitu. Biasa kalau kita di dunia artis tuh ya kan, ada barang masuk harus difoto, divideoin, diposting Instagram, Facebook, Friendster, Pet dan sebagainya kalaupun masih ada. Jadi hari ini Bang Mongol, besok kita di ibadah Woman of Integrity buka-bukaan tentang Bang Mongol. Gasken. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal hidup, saya adalah salah satu saksi mata kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya orang yang tidak pernah dianggap akan sukses, tetapi Tuhan buat saya sukses. Banyak orang beranggapan bahwa saya pasti mentok hidupnya. Banyak orang berpikir, wah Mongol lu gak mungkin akan mencapai titik yang seperti lu harapkan. Lu orang kampung, gak punya orang tua dari kecil. Ya kan, sudah dari kecil melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya udah dari kecil pinter nyuri. Ya jujur-jujur aja Bapak Ibu, saya dari kecil jago nyuri. Nyurinya pas oma tidur gitu kan. Jadi orang selalu berpikir, wah gak mungkin hidupmu akan diberkati Tuhan. Apalagi saya sebagai orang Manado tuh standar muka gak sampai. Orang Manado itu identik fasung dan vermoy. Cakep dan cantik. Jadi kalau saya dijejerin dengan seluruh artis dari Sulawesi Utara, saya yang nomor 100-nya. Yang paling jelek dari di depannya masih ada Om Sion Gideon. Nah dia nomor 99, saya yang 100. 11-12 kita sebenarnya ya kan. Tetapi itu kan menurut manusia, betul? Menurut Tuhan beda coy. Jadi orang berpikir, wah Mongol, lu kan anak satanik. Masa bisa Tuhan beri kesempatan untuk berubah, untuk bertobat dan berbuah dan berdampak. Ya kalau Tuhan izinkan buat saya mengalami itu, kenapa tidak? Bukankah Tuhan yang bilang gak ada yang mustahil bagi Tuhan? Iya tuh. Penyerta apa namanya ya? Kalau orang dulu bilang tuh I surrender Lord. Ya kan? Berserah sama Tuhan. Kita angkat tangan aja biar Tuhan yang turun tangan. Termasuk dalam hal apapun dalam hidup saya. Udah jadi artis aja, sebelum jadi artis gak ada gosip. Setelah jadi artis salah pakai baju, salah pakai cincin, bunyi. Itu pasti palsu tuh. Ya terus kan gak mungkin saya setiap posting ditulis cincinnya sama sertifikatnya. Buat apa? Terus kan gak mungkin saya setiap hari harus terlihat nice to meet you gitu. Ya saya di rumah ya pakai boxer aja udah cukup. Makan di warteg.
makan di tempat mahal, dikomenin loh. Tuh kan sombong hidupnya. Ih, giliran makan di warteg tuh kan miskin tuh. Udah gak ada job tuh pasti. Jadi serba salah. Nanti tuh suruh gue makan di mana gitu. Makan nasi kuning sajen di bawah pohon beringin. Jadi serba salah loh Bapak Ibu. Jadi kalau bicara kita buka-bukaan, saya punya masa lalu yang tidak baik. Saya punya masa lalu yang kurang sempurna di hadapan Tuhan. Saya punya masa lalu yang memalukan menurut ukuran manusia. Orang nanya, tapi kan Mongol, lu gabung di gereja setan, itu bener. Nah terus kita mau pakai apa gitu buat situ percaya? Gereja setan gak ada sertifikat baptisan. Gak ada sertifikat penyerahan anak atau kalau karismatik kan penyerahan anak gitu. Anak umur sekian diserahkan ke bata Tuhan, nanti di saat dewasa dia baru dibaptis. Gak ada akte baptisan. Ada rekening koran. Itu pun kalau rekening dibuka takut dirjen pajak yang datang. Jadi orang nanya, tapi masa sih Bang Mongol gereja setan itu ada? Lah sekarang kita gereja setan ribet. Apakah Anda tahu dulu ada Children of God? Sama-sama penyesatan. Bahkan dinyatakan oleh negara sebagai sekte sesat dan pemimpinnya dideportasi tahun 89. Nah mama saya bagian dari situ. Oleh sebab itu orang nanya, Mama lu Ngol meninggalnya di surga. Gue kagak tahu. Soalnya saya umur 4 tahun dia meninggal. Udah terima Yesus atau belum kita nggak tahu. Orang dia 4 tahun dipasung. Dan selama beliau dipasung nggak ada pendeta yang datang. Jadi kalau orang nanya terus apa yang bisa kau lakukan? Ya aku menyempurnakan hidupku jangan sampai seperti mamaku. Iya tuh? Iya dong. Dengan saya dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat, berbuah dan berdampak. So saya harus jadi orang baik. Sekalipun kalau kadang di gereja gitu dulu awal-awal saya jadi artis. Ke gereja gitu. Gak ada orang di sebelah Mongol. Gak ada. Bahkan di satu gereja kita lagi ibadah ada yang hilang handphone. Itu sebaris langsung lihatnya ke Mongol. Saya bilang, kenapa muka Mongol ya gitu. Padahal kan yang hilang di belakang. Kita di depannya, kenapa yang belakang ikut ngelihat ke kita. Kan kita gak mungkin ke belakang ngambil handphone. Jadi kalau mau dibilang hidup itu berat, pasti orang seperti saya ini menjalani hidup di saat bertobat itu berat Pak. Ditolak di mana-mana, diragukan pertobatannya. Bahkan sampai hari ini pun pertobatan saya masih diragukan. Tetapi yang paling saya selalu bilang adalah saya bisa sampai hari ini ada. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, gak mungkin. Serius Bapak Ibu. Muka saya ini gak ada muka artis. Ini muka saya ya paling cocok kalau udah kalung gede. Pasti dukun. Tukang hipnotis ya kan. Kalau enggak cowok-cowok multi level marketing. Pakai jasnya enggak ganti-ganti, kemejanya pulang rumah dicuci, dijemur, besok dipakai lagi. Saya masih ingat sama dulu di Jakarta. Kerja kantoran harus pakai hitam putih. Beli di baju. Ada benang di sininya. Enggak digunting, ditarik. Dia geroak sampai atas. Jadi Bapak Ibu kalau besok ada baju baru, ada benang, guntingnya jangan ditarik. Itu bisa aja telanjang loh sampai atas. Terus kalau orang nanya, Bang bagaimana lu bisa hidup? Bagaimana tentang apa yang terjadi di masa lalumu? Apakah itu benar? Saya mau ngasih tahu buat Bapak Ibu. Coba kita buka Lukas 17 ayatnya yang pertama. Lukas 17 ayatnya yang pertama. Sudah ada? Kita baca sama-sama.
Lukas 17 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Penyesatan itu yang ngomong bukan Mongol. Yesus yang ngomong. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Berarti penyesatan itu ada. Tetapi kalimat belakangnya adalah tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Seluruh pemimpin penyesatan di dunia hidupnya celaka. Ada yang bunuh diri. Ada yang maksudnya bunuh diri lompat. Ada yang minum racun. Ada yang kena kanker. Semua orang yang terlibat dalam namanya penyesatan pasti akan celaka hidupnya. Jadi kalau orang nanya, tapi Bang Mol bagaimana? Nah itulah. Momen kasih karunia Tuhan masih ada. Mongol take it. Mongol ambil momen itu. Akhirnya yang terjadi dalam hidupku adalah aku diberkati bukan jadi celaka. Sekalipun kita udah dikutuk orang dari kecil. Pasti lu cuma jadi security. Enggak apa-apa. Mereka yang bilang. Tapi kan Tuhan yang berkehendak. Jadi artis deh. Iya kan? Sulawesi Utara stand up komedinya cuma 1. Mongol. Iya kan? Jadi saya nggak ada saingannya. Iya, kita kan bahaya kalau artisnya satu daerah bisa ada 5. Sama-sama main sinetron. Nah itu ada 1 berserah kepada Tuhan, 1 pasang susuk. Susuk berlian 0,10. Ditaruh di dagu, di hidung, di pipi. Buat apa Ngol? Buat kinclong. Ke Korea Pak. Kalau pingin kinclong glowing, Korea. Lee Min Ho style. Buat apa pakai susuk berlian di muka? Saya Manado. Berlian ditaruh di mana bagus? Di cincin. Ya kan? Jadi kalau perlu ketemu jemaat, shalom. Buat apa? Iya tak? Tapi karena stand up komediannya hanya Mongol, berarti saya nggak ada saingan. Dan stand up komedi enaknya adalah kita punya ciri khas masing-masing. Otomatis kita tidak bersaing. Cak Lontong ciri khasnya beda dengan Mongol. Saya beda ciri khasnya dengan Kiki Syaputri. Saya beda karakternya dengan Ernest Prakasa. Atau teman-teman yang lain. Jadi yang ngundang kita nyari ciri khas. Mongol aja deh. Dia paling cakep ngebawa big-nya. Ntar kalau kita pakai Kiki Syaputri, tahu-tahu kita ke roasting. Iya kan? Yang ngundang di roasting bapaknya. Bapaknya mah ketawa. Ibunya langsung gak senyum. Nah, kadang-kadang pangkat ibu lebih tinggi dari bapak. Bisa aja gak diundang lagi. Tapi kalau Mongol, kenapa Mongol gak pernah dipanggil polisi? Karena saya tidak pernah membawa orang lain jadi materi. Saya bawa materi tentang diriku yang jelek ini. Yaitu yang kedua mamaku, mami. Kenapa mami dibawa? Karena memang kisah nyata alisnya dia turun. Dijadiin materi, dia gak pernah tersinggung karena kami bagi hasil. Jadi aman Pak. Jadi sama dengan Yesus berkata penyesatan dan ada penyesatan di dunia ini. Bahkan kita gak sadar mungkin ada di sekeliling kita. Mungkin juga ada di tempat kita beribadah. Karena tugas mereka menduplikasi apa yang Tuhan lakukan. Yesus bisa menyembuhkan orang, ya mereka juga bisa menyembuhkan orang. Yesus bisa memberi mereka kekayaan dan kemuliaan. Pokoknya everything you can do. Itu apa yang kau miliki bisa dikasih oleh Tuhan. Iblis juga akan melakukan hal yang sama.
Penduplikasian karakter Kristus dilakukan oleh para penyesat. Tetapi Yesus itu yang asli, mereka hanya mendompleng. Berarti kalau sistem mendompleng, kesempurnaan ada di jalur Kristus. Di sini mah belum tentu. Yesus panjang sabar. Setan belum tentu. Yesus memberkati kita sesuai janjinya yang dia genapi. Aku akan memberkati engkau, ya kan. Keluar masukmu diberkati. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Mereka sana juga bisa. Hanya perbedaannya di mana? Syarat dan tanpa syarat. Kepada Yesus syaratnya cuman kita. Mintalah maka akan diberi. Nah lu doa minta kekayaan cuman senyum. Nah itu PA artinya. Cuma ngomong gitu loh. Kalau di sana di pihak penyesatan ngasih. Tapi ada term and condition. Ada syarat dan ketentuan. Lu harus nyemplung, harus mandi di kali berendam 3 hari. Orang sejam aja kuku bisa belepotan apalagi 3 hari. Ya kan? Bangun dari air keriput badan menggigilnya begini. Jadi kepada Tuhan itu tanpa syarat. Syaratnya kalau kita ke Kristus itu syaratnya enak. Hati kita. Hati. Kalau kepada sana mah mau ngapain? Mereka tidak maha, hanya Yesus yang maha. Jadi jangan pernah ragu dengan imanmu. Saya 10-13 tahun jadi artis. Udah dari 2012 saya dihantam orang. Dikirimin ayam lah. Palanya doang sama kaki, ampla, semua usus ada. Dagingnya hilang. Ditaruh di pagar. Gue pikir ini apa? Gue ngomong sama temen, itu santet ngol. Enggak ah. Gue mah anak Tuhan. Enggak mungkin kena santet. Wah lu sok tahu ngol. Lah 1 Yohanes 5 ayat 18. Coba buka. 1 Yohanes 5 ayat 18. Ini kerennya hidup. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 18. Enak sekarang. Kalau dulu kita masih pakai ludah. Sekarang udah ada di LED. Kadang Alkitab bau jigong loh. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan. Tuh. Orang yang hidup dan percaya kepada Kristus, si jahat tidak dapat menjamahnya. Bahasa Inggrisnya, evil cannot touch you. Lagi kursus ya. Persiapan ke Amerika ya kan. Keren Pak. Jadi kita buka-bukaan dengan iblis. Iblis ini yang paling dia takuti kalimat ini. Oleh sebab itu Mongol mau kemanapun melangkah. Aku doanya simple, nggak pakai Bapa Surgawi. Kami percaya, nggak usah Pak. Kadang kita suka begitu ya kalau berdoa, Tuhan apalagi itu orang-orang Manado Bapa Surgawi. Aduh, tak putus-putusnya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saya mah kemana-mana santai, melangkah dengan pasti. Tuhan janji-Mu dalam hidupku. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan hari depan yang cerah, dan ku tahu si jahat tidak bisa menjamahku. Sampai sekarang, anak gereja setan yang paling aman hidupnya Mongol. Yang lain ketakutan. Kalau saya mah gak takut. Pak Mongol kenapa nggak takut? Kenapa takut? Masih ada babi putar. Kalau orang nanya kenapa Pak Mongol sekarang nggak makan babi? Tensi darah 148/120. Tabage babi kecap 2 piring, besok langsung ada.
bengkok bibir ya tuh. Jadi bukan gak makan babi, maksudnya berpuasalah terhadap bokeh. Bahasa Manadonya. Jadi gak usah khawatir Pak. Kita buka-bukaan pertama. Orang yang percaya yang lahir dari Allah, iblis itu tidak bisa menjamah kita. Jadi besok kalau di sana ada kuntilanak, nggak usah dibikin konten. Kadang pakai handphone, di atas nih. Dah Tuhan Yesus ada ibadah di rumah ribut sama kuntilanak. Saya kalau lewat pohon yang ada kuntilanak, beda loh. Ada yang karismatik bawa minyak urapan Tuhan. Kami usir kuntilanaknya. Orang dia yang punya rumah lah situ datang mengusir. Tapi Pak Mongol kan kuntilanak ini harus kita basmi. Kalau mau basmi kuntilanak mah nggak pakai doa dan minyak urapan. Pohonnya ditebang. Hilang nggak ada tempat dia nangkring. Lu doain. Ya dia bisa balik lagi. Jadi Yesus yang bilang penyesatan itu ada. Apa yang dilakukan menduplikasi semua karya keselamatan Kristus. Sasarannya yang harus kita ingat. Sasaran satanisme saat ini lebih fokus ke anak muda. Karena sasaran orang tua nggak nyampe targetnya. Karena orang tua itu kalau udah keke di GPIB, sampai Tuhan datang dia akan di GPIB. Orang tua kalau udah di GBI CK7, sampai Tuhan datang akan setia di CK7. Tetapi anak muda sayang, di CK7 ada ibadah kaum muda. Di sebelah ada konser Agnes Monica, ditinggal CK7. Karena anak muda yang dia cari sosoknya. Dia yang khotbah Mongol hilang semua. Lebih hafal lagu Agnes Monica. Lebih hafal lagu anak-anak. Ya, apa namanya kemarin konser Coldplay. Taylor Swift. Kayak bunyi mobil ya, Swift ya. Ya Taylor Swift begini apa ya? Nah gitulah Swift begini ya kan? Iya. Kalah lu. Oh berarti Taylor kalah. Taylor kalau di Manado kan tukang orang Manado bilang DP nama bagus tukang manjai. Hah? Tukang manjai apa? Taylor. Oh iya. Itu. Anda tahu tiketnya sampai bisa 10 juta lebih? Anda tahu penontonnya selama 6 hari bejibun. Di gereja persembahan 100.000 turun ke bawah ditukar 20. Tapi buat nonton Taylor Swift 10 juta senyum. Ada banyak begitu, apalagi tuh orang Manado kasih yang itu di mana gereja sebelah warung. Karena sebelah tanpa batukar dulu ada 5.000. Soalnya DP pundi ampa kasihan. Nah sekarang makin stres Anda Pak QRIS. QRIS ya kan? Pakai QRIS. Terus tahu-tahu gereja limit terendah 25. Haleluya langsung gak persembahan Anda. Jadi ngadepin hidup santai-santai aja. Setan boleh ada. Tetapi dia tidak berkuasa terhadap hidup kita. Amin. Santai aja Pak, gak usah ribet. Itu yang mau bikin jadi stand up. Kenapa kekristenan itu santai? Kalau bicara setan, ya karena kita kan salah satunya makan babi. Karena Yesus mengusir setan di Gerasa, setannya masuk ke babi. Berarti babi ada setan. Kita makan babi, kita makan setan. Ya kan? Kambing, ya kan? Kambing lambang setan, karena kan Bapomet, ya toh? Nah kita makan kambing berarti kita makan setan. Berarti kita lebih untung. Babi dan kambing. Sebelah cuman kambing. Jadi santai toh. Nggak usah ribet. Tapi kan Pak Mongol, babi bisa bikin kita gemuk. Nah itu body shaming tuh.
Gemuk itu menurut orang Afrika big is beautiful. Jadi buat Anda yang badannya bongsor seperti Mongol, you're so beautiful. Beautiful bukan dilihat dari muka, karena semua sekarang muka buatan. Glowing dengan skincare. Ya kan? Yang mukanya putih, lehernya hitam. Karena skincare hanya untuk muka. Jadi kalau bicara sasaran satanisme sekarang ke siapa? Ke anak muda. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini punya anak yang masih muda. Pantau pergaulannya. Ingatkan untuk datang ibadah kaum muda setiap hari Sabtu. Ingatkan untuk hari Minggu. Jangan ingatkan, kalau perlu ajak bareng ke gereja. Kalaupun dia gerejanya mungkin beda dengan kita. Cari tahu asas gereja yang anak kita ikuti. Selama dia mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja, biarkanlah anak kita bergereja di gereja tersebut. Tetapi kalau asasnya hanya percaya Yesus itu anak Allah, tidak lebih dari itu, bawa anak kita ke gereja yang kita beribadah. Kita jemaat CK7, anak kita bawa di CK7. Daripada dia bergereja di tempat sana, ternyata belum tentu gerejanya mempercayai Yesus Kristus itu Juru Selamat. Jadi anak muda yang paling rentan, karena labil pikiran anak muda tuh lebih tinggi daripada orang tua. Orang tua kalau pakai bedak kanebo, sampai Tuhan datang kanebo terus. Orang Manado bilang, itu lap oto. Pas bawa di Plaza Senayan, di sini kontek kanebo, badak. Karena di Manado kanebo kan buat ngelap mobil. Ya tuh, oma-oma dari masih beliau mungkin umur 45 udah pakai bedak FIFA. Sampai dia mati, FIFA. Hanya berubah nomor. Masih muda 1, 2 gitu kan, 3. Udah makin tua 4 sampai 5. Jadi kalau sekali dia make kayak ketebelan, kayak keracunan ikan tongkol. Merah sekali dia muka. Kenapa sasarannya anak muda? Kita buka Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28. Kita baca sama-sama Yoel 2 ayat 28. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi di akhir zaman ada 3 orang yang akan Tuhan pakai. Anak laki-laki dan perempuan, orang tua dan teruna-teruna. Nah, kita harus waspada anak-anak muda. Saya pribadi tidak pernah melarang apapun dalam hal hidup. Saya bahkan dimintain endorse untuk tato. Bang, tato yuk. Saya bukan karena saya karismatik, saya nggak mau ditato. Saya takut jarum, Pak. Jadi saya udah banyak di Bali, udah ditawarin, Bang. Yuk Bang, ngonten yuk abang kita tato. Bahkan di film Gereja Setan yang akan tayang di bulan Oktober. Itu ada salah satu raja tato Indonesia, itu tatoin Mongol. Adegannya saya mau ditato gitu. Saya marahin orangnya, matiin mesinnya. Matiin mesinnya. Karena dia harus benar-benar nato gitu. Mongol bilang matiin. Matiin, jangan sampai benar masuk gua pingsan. Kita nggak jadi syuting. Saya masuk rumah sakit, sebisa mungkin saya nggak mau disuntik. Obat sepahit apapun gua jabanin. Jangan ada jarum sayang. Saya nggak pernah takut sama setan. Saya takut sama suntik. Saya takut sama cacing. Cuman 2 benda ini yang Mongol takuti dalam hidup ini.
Dulu COVID, ya kan, tanya Kapolsek Tanjung Priuk di dekat Pasar Warakas. Saya disuruh ke sono untuk vaksin COVID-19 part 1. Saya udah masuk, Pak. Dikasih lihat jarumnya, Pak, pas di tensi, Pak Mongol istirahat dulu. Pak Mongol istirahat dulu, Pak. Pak Mongol suka apa, Pak? Es teh manis. Oh ya, bikinin Mongol es teh manis gitu. Karena udah ada wartawan tuh, maksudnya artis nasional divaksin di Tanjung Priuk. 3 kali disuruh istirahat, Pak. Saya dari peserta pertama akhirnya jadi peserta terakhir. Ada saksi hidupnya masih hidup Kapolseknya. Akhirnya apa yang dilakukan? Pak Mongol suka ngapain? Main Mobile Legend. Jadi saya sementara main Mobile Legend, tahu-tahu masuk jarumnya. Sek, ya, sudah masuk. Nah, udah aman, keluar suratnya. Vaksin kedua di Manado, di Manto. Sama, disuruh main, saya lagi main Mobile Legend. Dicolok, petang, masuk. Kalau nggak begitu nggak akan pernah masuk tuh jarum. Jadi ngadepin hidup saya selalu santai, tapi ada hal-hal yang saya nggak mau kompromi. Saya bilang laki-laki kalau mau ditato itu prinsip pribadi. Kalau Anda melarang silakan, Anda yang nggak melarang silakan. Anda yang mau ditato silakan, ada yang nggak mau ditato ya terserah Anda. Saya nggak pernah ada larangan, karena buat saya itu prinsip dosa masing-masing. Betul, nggak ada dosa jemaah. Semua nggak ada. Semua itu akan dapat kalau berangkat ke Israel sepesawat. Nyampe di sana lagi, udah gila orang. Sasaran paling utama adalah laut mati. Buat apa Pak Mongol? Pak Mongol tahu kenapa kita suka ke laut mati? Karena lumpur laut mati bikin kita kinclong Pak Mongol. Saya kadang-kadang, aduh matamu. Lumpur laut mati dari mana bikin kinclong? Itu garam, Pak. Yang ada kulit lu jadi kering. Rumput laut mati yang bikin kinclong hasil dari pabrik. Bukannya kita nyampe di laut mati kita berendam pakai lumpur. Itu PA namanya. Lu pulang dari situ gatal-gatal, jangan bilang kalau itu serangan lagi dari setan. Karena kita orang Kristen tuh apa-apa gampang nyalahin setan. Iya kan? Jalan kesandung, darah Yesus. Ini. Padahal karena kita jalannya dongak. Kita nggak tahu di bawah ada batu. Batunya ditengking. Ada lagi. Aduh, rice cooker dia lagi nyolok, kesetrum. Darah Yesus berkuasa, lah tangannya basah. Bukan karena serangan. Kadang kita PA dalam hal ini. Ya kan, PA itu penyakit atas, berarti hanya ada di bagian atas sini nih. Agak koslet. Itu kloset, ini koslet, ya kan? Jadi mungkin kabelnya kepanasan jadi nyambung. Ya, itu Mongol. Itulah kenapa saya namanya Mongol stres. Karena kacamatanya di kepala. Karena yang minus otaknya bukan matanya gitu. Jadi buat yang hadir hari ini ingat baik-baik. Setan tuh gak perlu ditakuti. Gak usah ditakuti. Buatlah dia yang takut terhadap kita. Karena kita punya Kristus. Jangan tabu bale bahasa Manado. Lewat kubur permisi. Indonesia doang Pak. Saya ke Amerika kubur dijadiin tempat nongkrong. Di Indonesia kita kuburan maghrib lagi. Tuhan dipakai dehem. Misi. Cuman Indonesia Pak, kubur dipermisiin. Ya ampun, pakai nunduk lagi permisi. Serius Pak. Saya mau ngasih tahu buat Bapak Ibu,
Lewat kubur tuh biasa aja gitu, nggak usah pakai permisi. Jalan aja, kenapa harus begini? Itu yang di dalam kuburnya Haut silakan. Meninggal kita serangan jantung, Pak. Orang dia 7 meter di dalam tanah kok dipermisiin. Ada yang lebih parah, pemakaman, nginjek makam. Itu minta maaf, aduh maaf ya. Aduh sorry. Aduh sorry ya, sorry. Tapi saya di kuburan paling suka tuh, paling kesel kalau yang meninggal suami. Istrinya pakai histeris pasti kalau pas petinya dimasukin ke bawah. Saya pernah tuh di Tanah Kusir, orang Manado meninggal, DP laki. Istrinya udah diturunkan kan, pendeta udah ngambil tanah gitu kan. Ya dari tanah kembali ke tanah. Kita akan berdoa untuk memberi kekuatan kepada istri, anak dan keluarga besar. Mari kita berdoa. Di tengah doa istrinya histeris nangis. Kita dengan siapa dah? Maksudnya saya dengan siapa gitu. Kita belum siap ngana kasih tinggal. Ini kan mau jadi nggak nyaman gitu. Maksudnya ini kita lagi Tuhan engkau berkati keluarganya. Dia tapi ada kalau keluar kami lihat begini kalau begini. Kita mau ikut. Dia mau ikut. Nongol langsung buka mata. Tak tahu late. Gua dorong nih kalau memang benar mau ikut. Kan lumayan 8 meter ya kan. Maksudnya ya udah. Maksudnya ngapain pingin ikut orang tua. Ya udah. Sampai sekarang nih. Itu kasus 2013 kalau nggak salah. Sampai sekarang 2024 kami tidak pernah bertegur sapa lagi. Sampai sekarang nih saya di mimbar. Gak pernah tegur-teguran. Gua kirimin selamat Natal di blog masih. Mungkin dia tersinggung. Gara-gara Mongol bilang tato latte. Makanya ya gue dorong nih kalau begitu. Kan dia bilang mau iko ya. Lumayan 6 meter didorong pasti juga ikut tuh langsung. Jadi ngadepin hidup tuh saya sampai hari ini seperti ini gak pernah ribet. Ada duit nongkrong. Gak ada duit ya di rumah. Karena ada wifi. Tinggal nonton Netflix. Ya kan? Saya dulu zaman kecil tontonannya hanya si Unyil. Saya nonton film anak kecil. Di Netflix ada Lava. Senyum-senyum sendiri. Ya karena dulu masa kecil kita gak ada film. Dulu cuman Heyman. Ya kan? Cuman itu doang. Gede dikit. Satria Baja Hitam. Dengan pedang pembelah langit. Ya kan? Jadi otomatis kita ketinggalan banyak hal yang kita harus bisa nikmati. Nah sekarang kita bisa menikmati, ya nikmati. Jadi santai Pak. Saya diutangin orang sampai hari ini belum dibayar. Duit saya sampai 25M hilang. 4 hari saya nggak ngomong. Saya di kamar aja keluarga mall sampai mikir ini anak jangan sampai bunuh diri Tuhan. Oh Tuhan, karena 25M Pak. Itu harta Mongol yang ada. Pas kita mau minta orangnya diciduk polisi. Kasus korupsi. Kita pengen dateng nagih, takut polisi pikir kita bagian dari kroniknya. Serba salah. Vonis 7 tahun. Sidang lagi vonis kedua kasus korupsi dana COVID. Hukumannya 7 tahun plus dimiskinkan. Surat tanah yang dikasih ke kita pas kita bawa ke kantor pertanahan. Ternyata sudah dibatalkan. Kita langsung. Tuhan Yesus jadinya tak ganti tapi doi. Mengampuni itu indah tapi gak begini juga kali ya. Serius Pak.
Saya 4 hari nggak keluar kamar. Stres Mongol. Dari situ saya belajar bahwa ternyata memang kalau kita berat dengan harta, di mana harta kita berada, hati kita pun akan berada bersama harta tersebut. Tetapi Tuhan ajarkan, ya udahlah. Bukan saya putihkan hutangnya, belum. Saya belum nulis saya nggak tulis di Facebook karena kalau yang lain saya udah tulis di Facebook. Orangnya saya tulis, bro, Yobel terjadi dalam hidupmu. Hah? Apa Mongol? Hutangmu telah kulunaskan. Mati masih 10 juta. Tapi kalau udah bunyi 25, kasihan Tuhan Yesus. Tuhan nih mau pindah agama berapa kali mau tak kumpul ini gitu. Sampai hari ini saya berdamai dengan hal tersebut. Orangnya tidak pernah saya hubungi. Saya suruh adik Mongol, dek buka berangkas aksesoris. Cari cincin yang nyanda ada DP berlian. Jadi cari cincin yang emas utuh. Maksudnya gak ada perintilan-perintilannya. Ketemu 10 bawa di pegadaian pakai 10 surat. Jangan 10-nya 1 surat. Susah nebus tuh pasti. Bikin satu-satu surat. Dia bikin satu-satu surat. Satu-satu ditebus. Masih ada 9 belum ketebus. Kan mau bilang satu-satu ditebus. Baru 1 berarti ya kan. Masih 9 belum ditebus. Santai. Jadi itulah ternyata punya emas tuh paling enak. Jadi Bapak Ibu hari ini yang hadir. Sok atuh mah beli emas. Saya nggak disuruh oleh Antam, nggak beli gitu maksudnya. Saya nggak disuruh oleh UBS, enggak. Kenapa? Karena kalau kita beli handphone iPhone 16 harga 40 juta. Dijual lagi itu turunnya lebih dari 50%. Yang paling bikin kesel tempat jualannya pakai alasan. Ya ini udah kepentok mas. Padahal kita yang punya HP. Kita tahu belum pernah kepentok. Tapi dia ngotot, ini udah kepentok mas. Ini udah agak beda. 15 ya. Ah, Tuhan Yesus 40 dia jadi 15. Tapi kalau emas turunnya hanya 1-5%. Ya tuh. Jadi beli emas. Tapi jangan banyak perintilannya. Potongannya juga gede gitu ya. Karena pegadaian paling enak. Ya tuh, saya jujur saya rajin gade. Jujur aja, jujur. Saya nggak mau bohong, jujur apalagi COVID sekarang. Bulan puasa Pak. Nggak ada stand up di bulan puasa. Orang buka puasa bersama terus kita disuruh stand up. Keselak merekanya Pak. Lagi sementara ngegeragot ayam mau lagi ngelawak. Nah ayam keselak meninggoy. Kita yang dipanggil polisi. Jadi nggak ada stand up komedi di bulan puasa itu nggak ada job. Tapi santai-santai aja sampai hari ini. Terus kapan abang stand upnya? Nanti pas halal bihalal. Sebulan itu coy. Hai ngumpul tuh buat nebus yang di pegadaian. Tahu-tahu nggak ada job lagi sebulan. Gade lagi. Kan hidup di bawah santai. Jadi udah tahu kan penyesatan itu ada. Targetnya udah ketahuan generasi muda. Jadi buat gereja CK7 ayo beri ruang untuk anak-anak muda di gerejamu berkarya bagi Tuhan. Kan gereja CK7 udah punya sound system lengkap. Teman-teman anak muda yang hadir hari ini baik engkau laki-laki maupun perempuan. Lu belajar. Main keyboard di gereja, main gitar. Karena gereja memberi ruang untuk Anda berkarya. So, ikut ibadahnya. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak muda di rumah, suruh datang bergabung di gereja GBI CK7. Biar mereka mengenal pribadi Tuhan dan mereka akan bertumbuh dengan sempurna. Amin. Yang paling terakhir. Saya harusnya udah selesai ya. Banyakan dilawaknya ya nggak apa-apa lah kan Injil kabar baik ya. Jadi kabar baik ciri-cirinya penuh dengan sukacita. Begitu dong, jangan ngomongin neraka karena kita nggak ke sana. Ya, yang mau ke neraka berangkat aja dulu. Saya mau ke sorga.
Karena untuk ke surga butuh syarat. Ke neraka tanpa syarat. Ke surga itu butuh syarat. Kekudusan syarat pertama. Karena nggak akan ada orang yang bisa melihat Allah kalau dia tidak kudus. Syarat terakhir adalah kekurusan. Jadi kekudusan paling terakhir kekurusan. Kenapa kekurusan? Karena pintu surga sempit gitu. Itu alasannya. Tapi orang bilang, wah berarti Mongol gak masuk. Lu sendiri gemuk. Saya mah Cina setengah. Pasti ada orang dalam lah. Iya dong. Kita orang Cina pasti di kantor gubernur ada orang sana. Ada orang nunggu. Meninggalnya Jumat kalau bisa hari Kamis malam. Lu jemput Owe ya. Santai. Terakhir, apa yang ditakuti oleh satanisme maupun okkultisme? Kan orang paling banyak tuh tanya, Bang Mongol, mereka tuh takut dengan apa? Mereka tuh gemeter dengan apa? Karena apa? Ini yang saya mau bagi buat Bapak Ibu yang hadir hari ini. Bahwa kita nggak usah khawatir dengan mereka. Karena mereka juga sejujurnya mereka takut dengan kita. Oleh sebab itu orang tua harus ingatkan generasi muda. The next step keturunan kita mungkin anak dan cucu kita. Rajin baca Alkitab. Saya udah baca Alkitab sampai udah 18 kali sampai hari ini. Rajin baca Alkitab. Apa yang paling pertama ditakuti oleh satanik? Mazmur 103 ayat 1 sampai dan yang ketiga. Ini terakhir 2 menit terakhir. Gak apa-apa angkat aja Bu. Takutnya penting. Gak boleh dimatiin. Gitu. Saya kalau pernah di satu acara. Ada anak-anak kecil ibadah bareng Mongol pelayanan. Terus mereka berisik gitu. Lari-lari gitu. Terus tahu-tahu dimarahin oleh salah satu pengerja. Duduk, jangan kemana-mana. Mongol bilang jangan dimarahin. Karena biar bagaimanapun yang megang kunci kerajaan surga anak-anak. Ya kan? Dia ngambek kuncinya hilang gak masuk loh. Yang megang kunci itu mereka. Oleh sebab itu anak saya minta apa saya beli. Karena takut dia ngambek kunci dia hilangin. Sekeluarga gak masuk Pak. Terus orang nanya, terus gimana Pak Mongol kalau gak masuk surga? Ya gak apa-apa di luar yang penting masih di surga gitu. Ya kan? Gak semuanya harus di dalam semua. Ya di luar ya boleh lah. Karena kalau di luar lebih enak daripada di dalam. Di luar kita masih bisa main kiu-kiu. Gak ada polisi surga. Di luar jadi aman. Yang penting di luar aja lah gak usah masuk. Iya kan? Kita baca Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah sampai ayat terakhir. Berarti apa yang kita harus lakukan buat mereka takut dengan kita? Muji Tuhan. Praise and worship. Oleh sebab itu kalau ibadah lagi pujian penyembahan. Saya jarang ibadah. Diundang ibadah duduk dari awal di depan. Saya selalu pingin masuk di saat udah mendekat khotbah. Kenapa? Biar Anda fokus menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai gara-gara Mongol di depan. Anda di belakang yang harusnya nyembah Tuhan masih. Cakep ya dia. Pakai apa namanya candid dari jauh. Dia posting. Padahal lagi sementara menyenangkanmu
senangkanmu. Kita masih pasang status nungguin Kak Mongol khotbah. Padahal dalam hadirat Tuhan itu apapun yang Anda butuhkan Tuhan akan beri. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, kesembuhan terjadi, pengampunan terjadi, penyelamatan terjadi. Dosamu diampuni dari timur barat itu di Mazmur 103. Dijadiin lagu oleh Bunda Mawar Simorangkir. Sejauh timur dari barat. Itu ada di Mazmur 103. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, itu harus dari dalam hati kita. Ya kan? Terus ekspresinya harus benar-benar engkau mencintanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi banyak. Tapi minta berkatnya sempurna. Tapi menyenangkan hati Tuhan main-main. Anda tahu di saat di rumah Anda merasakan tekanan hidup yang paling berat. Apa yang paling enak Anda lakukan? Nyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus Aba, ya kan? Lebih enak. Daripada di saat kita lagi bebannya berat kita berdoa. Gak jadi nyanyi, gak jadi doa, ingusnya yang meleleh. Lebih enak di saat engkau mengalami tekanan, praise and worship. Amin. Anda lewat kubur nyanyi. Allah hadir bagi kita. Ternyata di belakangnya suster ngesotnya Kristen juga. Ya kan? Bisa nyanyi bareng tuh. Yang kedua, jadi yang pertama yang ditakuti adalah pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan bicara sikap hati. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Jadi kita harus ingat itu. Baru yang kedua yang ditakuti adalah kuasa darah anak domba Allah. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Mongol bikin ini malam tadi. Jadi saya bikin semuanya malam. Kita baca Wahyu 12 ayatnya yang 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi itulah namanya the covering prayer. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Atau tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jadi kalau kita minta itu terjadi, kita tuh tertutup dengan bubble. Di saat ada serangan dari pihak manapun kepada kita, di saat kita ditudung keselamatan oleh Tuhan, kita gak akan pernah tumbang. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Yang ketiga, sama di ayat yang sama tentang kesaksian. Jadi Anda yang hadir hari ini mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah malu untuk memperkatakan kesaksianmu tentang kebaikan Tuhan. Gak usahlah di atas mimbar cerita ke orang terdekat Anda. Firman Tuhan disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Kesaksian kita tentang Kristus akan berdampak pada orang yang mendengar. Karena firman itu berkuasa. Amin. Itulah kenapa kita suruh baca Alkitab. Karena kalau Anda tahu selengkap senjata Allah, mulai dari ketopong sampai kasut, hanya satu yang berbunyi senjata. Yang namanya pedang roh. Pedang roh itu apa Alkitab bilang?
firman Tuhan. Nah, Anda nggak baca Alkitab, melakukan peperangan rohani, meninggal kita, Pak. Setan itu udah pakai samurai, Anda masih pakai pisau pramuka. Karena pedang roh Anda ya cuman segini. Yang Anda kuasai cuman bicara berkat engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ulangan 28 hatam di atas kepala. Tuhan akan memberkati perbendaharaanku, lumbungku, buah kandungan. Duh, dihafalin. Ini kan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dihafalin, Pak. Filipi, engkau akan memberikan kekayaan menurut kemuliaanmu. Dihatam. Tapi coba, apakah engkau pernah ingat ayat yang berkata roh yang ada padaku lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Hai maut, manakah sengatmu? Orang yang hidup dalam Tuhan tidak akan pernah diantup oleh sengat. Kecuali tempat tidurmu jarang dibersihin. Nah, itu ada kutu busuk di situ, orang Manado bilang ada tungau gitu. Jadi nyantai, Pak. Semua ada Tuhan kasih di Alkitab buat kita. Tinggal kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dukung doa buat Mongol. Saya sudah dilamar oleh dua orang untuk menjadi Bupati Sanger. Gitu. Yang pertama udah sama manajer Mongol, udah ketemu di Plaza Indonesia. Kita udah tahu berarti duitnya dia berapa. Saya nongkrongnya Plaza Indonesia, Pak. Nggak ada es teh manis 4.000. Ada. Plaza Indonesia es teh manisnya 28.000 gitu. Datang ke Keramat Sentiong kebeli 1,5 kilo tuh. Jadi ingat, setan boleh ada. Gitu. Setan boleh ada, boleh berkarya mereka. Tetapi keterbatasannya pasti ada. Tetapi Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita tidak punya keterbatasan. Bahasa Inggrisnya dulu saya ingat omnipotent. Bener ya? Ya bener kan bahasa Inggris itu ya? Sorry soalnya masih kursus. Saya kemarin ke Amerika harus kursus lagi karena ditanya bule kebanyakan di yes, I think Tuhan Yesus bantu, Tuhan Yesus bahasa Inggris banyak akhirnya kita ngedownload yang itu loh yang pakai ya saya setuju sih tapi begini itu kasih dengar sama dia kan nggak lucu ya gitu. Aduh jadi harus kursus karena dan sekarang juga saya lagi kursus main keyboard di Yamaha gitu. Dari sisi umur sih udah ketuaan ya kan. Orang nanya kenapa Kak Mongol baru kursus keyboard. Jadi saya kan pelayanannya sering ke panti werda. Saya jarang banget ke panti asuhan. Karena buat saya panti asuhan udah banyak orang yang nyumbang. Tapi panti werda tuh sedikit yang datang. Nah kita yang tidak bisa menguasai lagu lama mental di panti werda. Di panti werda kita nyanyi lagu Kristen mereka duduk. Tapi coba, Carol. Tadi Oma goyang-goyang begini. Kakinya nggak goyang cuma dia begini. Oma dulu cantik loh. Jadi oma-oma zaman dulu tuh mereka kalau kita dulu mall masih ingat banget. Lagunya The Platters kalau nggak salah. Bye bye love. Oma Toto Caca, bye bye happiness. Tapi disuruh nyanyi lagu gereja dia duduk. Dari situ Mongol pingin belajar. Karena ternyata kita hidup di dunia ini. Kompromi dengan dunia itu boleh. Tetapi enggak boleh dengan dosa. Setuju? Kenapa kita kompromi dengan dunia? Ya kita kan lagi di dunia Pak. Emosi harus kita kendalikan. Kita harus terlihat tersenyum sekalipun lagi sakit. Remuk redam ditinggal kekasih. Kita shalom. Padahal dalam hati ya Allah Tuhan. Aduh Tuhan. Tapi dengan dosa tidak boleh. Nggak boleh korupsi. Nggak boleh mencuri. Nggak boleh gibah.
Ingat, nggak boleh gibah. Karena Amsal 20 ayat 19. Buka ayat terakhir, abis ini kita akan selesai. Mongol hari ini nggak ada kegiatan lain, jadi bisa sampai jam 3 sore kita ibadah. Berarti kalau ibadah jam 3 sore, berarti kirisnya dikeluarin lagi. Persembahan keempat. Coba Amsal 20 ayat 9. Amsal 20 ayat 19 kebalik. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Tukang gibah berarti bocor mulut. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bergaul. Jadi nggak boleh gibah, betul? Betul. Sepi langsung. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, nggak usah khawatir terhadap hidup kita. Di saat kita mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupmu, 100% hidupmu menjadi bagian dari Tuhan. Engkau menjadi keluarga Allah. Engkau menjadi anak kesayangan Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang akan Tuhan sayangi. So, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki karakter surga. Saya belum sempurna Pak, saya masih ada kelalaian. Saya masih ada hal-hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sebisa mungkin saya minimalisir emosi saya minimalisir gaya hidup saya. Dulu kita hidup glamor. Nongkrong sesama artis yang dipamer dompet. Ini gua beli Hermes nih. Gua beli di MBS. MBS. Apa itu MBS? Apa itu mall di Singapura. Ya kan? Ini gua beli di Hong Kong. Sekarang saya udah gak begitu. Dompetnya beli di mana Bang Mongol? Ambasador. Yang penting kulit asli. Gak ada mereknya. Harganya juga murah. Kenapa jadi murah? Karena foto bersama. Sama yang jualan. Ya toh? Kenapa? Karena isinya di dalam. Debit semua, gak ada kartu kredit. Ya, saya nggak punya kartu kredit Pak. Sampai hari ini nggak punya kartu kredit. Waktu kemarin di Amerika mau pesan Uber, nggak bisa pesan karena di Uber itu di Amerika harus masukin kartu kredit bukan debit. Jadi jalan kaki. Marah, nggak usah marah. Nabi Musa 40 tahun. Jalan kaki dia. Coba Anda lihat, Musa jalan kaki umurnya 100 lebih. Kita yang naik mobil 46 udah mulai gejala serangan jantung. Tuh, jadi kalau Anda lagi stres, jangan lupa. Besok hari Minggu pagi ada Car Free Day. Udah gak akan ada demo lagi. Karena KPU sudah mengumumkan yang menang Prabowo Gibran. Loh, udah diumumkan kan, betul ya? Udah diumumkan. Berarti presiden kita besok nanti adalah Prabowo Gibran. Anda yang Ganjar dan Anies jangan marah. Kita doakan aja. Kalau mau masuk MK gas. Selama ada bukti. Ya kalau nggak ada bukti terima gemoy di hati. Iya toh? Jadi aman terkendali semua. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya masih ada jadwal di gereja CK7 cabang Interkon kan. Ya. Alam Sutra, ya Alam Sutra, Fluid. Pokoknya CK7 di mana aja pasti ngundang. Ya kan? Pasti ngundang. Alasan pertama karena ya kita terberkati, yang kedua karena paling murah. Ya, artis paling murah di acara gereja salah satunya Mongol Bapak Ibu. Ngundang penyanyi ini, itu 45 juta, Mongol terserah. Pak kami cuma ada persembahan, kasih begini, ambil Pak, gas. Gitu, karena buat Tuhan jangan hitung-hitungan. Karena kalau Tuhan balik hitung, kita ngutang. Gitu, Anda mengundang Mongol, mahal hanya di bulan Desember. Saya kalau Desember itu pasti ngikut harga manajemen. Ngundang Mongol acara Natal 45 juta. Kenapa? Karena Anda pakai proposal. Gitu,
Kalau Anda gerejanya tanpa proposal, bulan Desember boleh ngundang mall pakai persembahan kasih. Tetapi kalau sampai Natal terus ada itunya di bawah, ada XL Siata, Telkomsel gitu ya kan. Bank BNI gitu. Nah, itu bayar. Tapi kalau kayak begini kan gak ada merek ya. Gak ada sponsor ya. Ya sponsornya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman pengurus Women of Integrity. Saya dulu sering juga diundang, tapi dulu saya undangnya Wanita Bethel Indonesia, WBI gitu. Dimulai dari Nafiri Allah yang di Green Garden, sering dulu pelayanan. Terus jadi artis, puji Tuhan tetap tidak menutup pelayanan. Setiap hari Minggu pasti ada pekerjaan untuk Tuhan. Yang saya agak sering tidak menerima tuh kalau pulang Manado. Acara gereja, Pak, mau pelayanan nih sampai gereja. Oh Tuhan dapat tiket berapa? Tiket pergi 3,5 juta, berarti 7 juta. Manajer berarti 14 juta. Persembahan kati 1 juta. Lebih banyak di tiket ini itu. Berterima persembahan kasih, ternyata yang bergereja ada saudara. Dia datang, terima kasih memang anak makin diberkati Tuhan. Amplop yang dari dikasih, oh saya pulang ke Pangana. Karena kalau nggak dikasih dia ungkit masa lalu dulu dong anak kecil. Ambil jangan. Tuhan Yesus memberkati jo. Itu. Manado ini sayang itu. Ada Nawa di Taman Eden dia angkat, apalagi semua nabi hidup Mongol. Jadi ya sudahlah memberkati. Oleh sebab itu saya berdua jarang pulang Manado. Karena kalau salah naik duduk di bisnis orang sombong nih. Sombong sekali dia hidup. Dan kita duduk di ekonomi. Soalnya mampu beli tiket bisnis dia kasihan. So duduk di ekonomi. Jadi serba salah. Tapi ya sampai hari ini saya nikmati hidup ini. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita telah selesai. Saya mengundang Ibu Pendeta Tirsa untuk menutup kita dalam doa berkat. Kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu diberkati hari ini. Luar biasa, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, untuk setiap kebenaran firman yang sudah Engkau singkapkan lewat hamba-Mu Bapak Mongol. Tuhan, Kau terus perluas pelayanannya Tuhan dimanapun beliau berada. Biarlah lewat kehidupannya nama-Mu dipermuliakan. Lewat profesi dan pekerjaannya banyak jiwa dimenangkan. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dimanapun beliau berada. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna buat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami akan kembali dengan membawa sukacita yang daripada-Mu karena kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Engkau sudah berikan kelegaan, yang terikat sudah Engkau bebaskan. Kalau sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa yang di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, amin.